Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober 2021, kita akan menyaksikan bersama pentabisan Gembala Sidang GBI Barigas Desa Tumbang Bunut oleh Gembala Pusat GBI Barigas Palangkaraya, Bapak Pendeta Dr. Andes PL Sinaga, MA MTH. Akan kami bacakan susunan acara pentabisan Gembala Sidang GBI Barigas Desa Tumbang Bunut tanggal 15 Oktober 2021. Acara pertama, ibadah. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Persina Lensiana. Kemudian yang kedua, pentabisan. Pentabisan pertama ini, acaranya pertama, pembacaan sejarah berdirinya GBI Barigas Desa Tumbang Bunut oleh Ibu Gembala GBI Barigas Sidang Jemaat Barigas di Tumbang Bunut. Kemudian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pusat GBI Barigas Palangkaraya. Kemudian yang ketiga, pembacaan nama Gembala dan daftar pengerja GBI Barigas Desa Tumbang Bunut yang akan menerima pentabisan. Kemudian acara yang keempat, pentabisan oleh Bapak Gembala GBI Barigas Pusat Palangkaraya. Selanjutnya penyerahan bingkisan dari Gereja Pusat GBI Barigas Palangkaraya. Kemudian penutup. Setelah acara pentabisan ini akan dilanjutkan nanti acara ibadah KKR. Jadi sekalian selanjutnya dilanjutkan ibadah KKR. Ya, kami persilakan acara pertama yaitu ibadah oleh Ibu Evangelis Persina Lensiani. Kami persilakan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena anugerahnya kita boleh bersama-sama siang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Jambek Nika. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Tuhan yang baik, sungguh baik, amat baik, selalu memelihara, menjaga kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, dan telah menjaga kami sepanjang perjalanan kami dengan tim dari Bapak Gembala hingga tiba di Tumbang Bunut dalam keadaan sempurna tanpa ada kurang satupun untuk mengikuti ibadah pentabisan Gembala cabang GBI Barigas Tumbang Bunut. Biarlah Tuhan Engkau hadir di acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis, roh perdukunan, roh perjinahan, roh jin, roh behutai, roh nenek moyang, roh petahu, roh antang, apapun, roh-roh teritorial yang ada di udara, roh yang ada di darat, di tanah, roh yang ada di air, sebab kami ikat, tolak, patah, hancurkan itu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Engkau hadir. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Kita percaya berkata amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kami sungguh bersyukur siang hari ini karena anugerah-Mu kami boleh bersama-sama di tempat ini. Karena kasih setiamu atas setiap kami, Engkau pakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Besar selamanya, kami bersyukur.
Yesus yang duduk di tahta berkuasa, berkuasa mulia. Setiap bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu.
Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Buat kehadiran Tuhan di tengah kami dan menjamah setiap hati yang haus, yang rindu, yang lapar akan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Kita mau mendengarkan vokal grup dari Bapak-Bapak GBI Barigas Pusat Palangkaraya. Waktu dan tempat kami sediakan.
Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, maka semuanya akan diberikan kekuatan bagi kita. Amin. Demikian juga pujian itu katakan, datang kepada Yesus apabila engkau berbeban berat. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku, kita mau angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau memuji Tuhan. Iya. Ku mau orang tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku ada ciptaan baru. Ciptaan baru, dan hidupku dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Ku adalah ciptaan baru, dan hidupku dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Tak ada kutuk. Mengikatku. Puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku. Mengikatku. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Tidak ada kutuk yang mengikat kita. Amin.
Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Kita akan masuk ke pentahbisan yang akan persilahkan untuk MC memandu kita. Ya, kita akan masuki acara kedua yaitu pentahbisan. Pentahbisan yang pertama kita masuki pembacaan sejarah berdirinya GBI Barigas Desa Tumbang Bunut oleh Ibu Pendeta Silpana Idehen, kami persilakan. Salam. Saya akan membacakan yaitu sejarah berdirinya gereja GBI Tumbang Bunut, GBI Barigas Tumbang Bunut. Salam, puji nama Tuhan. Saya seorang ibu rumah tangga. Istri dari penetua gereja lama di Desa Tumbang Bunut. Saya mengalami penyakit kanker payudara kurang lebih 4 tahun. Dan selama saya sakit, hati saya merasa gelisah. Takut karena penyakit ini susah untuk disembuhkan. Dan kami sudah berobat kemana-mana. Kami berobat ke dukun-dukun namun tidak mengalami kesembuhan, dan benjolan tersebut malah bertambah besar sebesar buah pinang. Dan pada suatu ketika kami iseng-iseng menyetel radio RRI Palangkaraya pada bulan Juli 2001, dan ternyata ada siaran pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Piel Sinaga. Kami berdua bersama suami mendengar dan mengikuti dengan baik setiap penyampaian firman Tuhan pada saat itu. Dan firman Tuhan yang disampaikan yaitu dari Matius 11 ayat 28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan Bapak Sinaga pun mengurai setiap firman Tuhan pada saat itu sampai kami tidak teringat akan penyakit yang menimpa hidup kami, tetapi pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan pada saat itu sampai saya meneteskan air mata tanpa saya sadari. Dan sampai akhir pada saat itu setelah dibaptis kami pun kembali ke Tumbang Bunut untuk membentuk persekutuan doa dengan jumlah kakak. Pada saat itu ada 6 kakak, dan kami pun mulai beribadah di rumah. Waktunya di rumah membentuk persekutuan doa dengan waktunya para anggota setuju. Pada saat itu kami mulai membangun gereja kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran 6 kali 8 meter. Pada saat itu, dan sungguh luar biasa, Bapak Pendeta Piel Sinaga yang menjadi gembala pembina dan yang menjadi gembala sidang adalah Bapak pada saat itu Bapak Pendeta PDP yaitu Ruji Dinahan. Pada saat itu inilah cara Tuhan Yesus untuk mendirikan jemaatnya di desa kami, karena Dia mengasihi desa kami. Desa ini desa kami, Desa Tumbang Bunut, dan tidak berapa lama Bapak Pendeta Ruji Dinahan dan seluruh
sidang jemaat pun mulai bergumul karena gereja kami yang kecil sudah tidak bisa menampung yaitu sidang jemaat pada saat itu, dan tidak beberapa lama kami pun membeli tanah yang di samping gereja kecil yang sekarang, dan gereja yang sekarang dibangun dengan ukuran 10 kali 19 meter yang terbuat dari beton, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Bapak Ruji Dinahan pun ditabiskan menjadi pendeta pembantu pada tahun 2004. Kemudian pendeta muda tahun 2007 dan pendeta penuh pada tahun 2014, dan sampai akhir hidupnya pendeta Ruji Dinahan terus melayani Tuhan dengan penuh semangat, dan Bapak terus menyampaikan firman Tuhan bahwa maaf Pak, bahwa target kita mengikuti Tuhan Yesus adalah agar kita mendapatkan mahkota kehidupan di sorga. Karena semasa hidup kita ini kita harus sungguh-sungguh yaitu bertobat, melakukan perintahnya dan ketetapan-ketetapan Tuhan, karena sekarang sudah akhir zaman, kata beliau, dan kita pun harus siap kapanpun Tuhan panggil, katanya. Dan sungguh luar biasa setiap firman yang disampaikan Bapak Pendeta Ruji Dinahan, sampai dia jatuh sakit pada tanggal 23 Juli 2021, padahal pada tanggal 27 Juni 2021 beliau ada pelayanan di PT Surya Listrik Kalimantan di PLTU Tumbang Kajwe, karena ada permintaan dari pihak perusahaan pada saat itu. Namun karena beliau jatuh sakit, akhirnya dibatalkan pada saat itu. Dan pada saat beliau sakit di gereja dilayani oleh hambanya yaitu Ibu Manyang, langsung ditunjuk oleh Bapak Gembala sidang pada saat itu. Walaupun dia sakit, tapi dia masih bisa memberikan arahan siapa yang melayani pada hari Minggu. Hari Minggu kata kami suruh Ibu Manyang, dan sampai dia dipanggil Tuhan pada tanggal yaitu 9 Juli 2021 di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, dan sebagai pengganti sebelum ditabiskan oleh Bapak Pendeta Pierre Sinaga, saya PDP Silpana Idehen sebagai pelayan untuk menyampaikan firman Tuhan di setiap hari Minggu. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Gereja GBI Barigas Tumbang Bunut. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Maaf Pak, saya agak cengeng. Kalau teringat Bapak, saya jadi sedih. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala GBI Barigas Pusat Palangkaraya, Bapak Pendeta Dr. Nes PL Sinaga. Kami persilahkan.
Haleluya, Shalom. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu oleh kebaikan dan pengasihan-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama di gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Barigas Tumbang Bunut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami boleh mentabiskan Ibu menjadi seorang gembala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tapi biarlah kami dituntun oleh firman-Mu untuk kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Segala kuasa iblis, setan, penghulu di udara, niat-niat orang jahat, berkuasa kegelapan, semua kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu buat kita sekalian untuk kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dunia boleh berlalu, tetapi firman-Nya terus berlanjut, dan ya dan amin. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada di dalam tangan manusia. Hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dialah yang menghidupkan, Dia yang mengakhiri, dan Dia segala-galanya. Dan Dia berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, walaupun sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi pelayanan Tuhan tetap harus dilanjutkan. Amin. Amin. Inilah tuntunan firman Tuhan buat kita, khususnya buat ibu yang kami hormati, yang ada dalam firman Matius 5 ayat 16 dan nanti disambung kepada ayat 20. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang hidup. Firman Tuhan tidak hanya dibacakan saudara, tetapi firman Tuhan ini adalah hidup. Firman Tuhan bukan seperti kita membaca koran atau cerita-cerita begitu saja, tetapi firman Tuhan adalah hidup dan boleh saudaraku sekalian memenuhi sasarannya. Firman Tuhan hari ini buat kita, apalagi dalam pentabisan Gembala Sidang dan pelayan-pelayan Kristus di Gereja Bethel Indonesia Barigas ini, saudaraku sekalian, inilah firman. Hendaklah terangmu bersinar di hadapan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Haleluya. Kalau begitu saudara menjadi orang yang percaya, apalagi menjadi seorang pelayan, wajahnya katanya saudara hidupnya harus bersinar. Bersinar untuk apa wajah kita bersinar, saudaraku sekalian?
adalah untuk memberikan terang bagi orang-orang yang tersesat. Memberikan terang kepada orang-orang saudaraku yang di dalam kegelapan. Supaya mereka tahu di mana jalan yang sesungguhnya. Supaya mereka mengerti di mana jalan yang harus mereka jalani. Dan saudaraku sekalian, katanya yang kedua, engkau menjadi garam dan terang. Berarti hidupmu harus berdampak. Harus bisa mempengaruhi orang lain. Bukan engkau dipengaruhi dia, tapi engkau mempengaruhi orang lain dan berdampak. Itu orang Kristen. Itu orang yang percaya. Itu seorang pelayan. Bukan hidup dunia ini berdampak kepada kita, tapi kita berdampak kepada kehidupan dunia. Supaya mereka melihat jalan, yang mereka di kegelapan melihat jalan. Oleh karena kita adalah orang yang terang. Amin. Bersinar. Makanya firman Tuhan hari ini berkata juga kepada kita. Kamu kalau keagamanmu seperti orang Farisi, tidak berlayak kamu untuk masuk kerajaan surga. Boleh kita melayani, boleh kita orang percaya, tetapi kehidupannya adalah seperti orang Farisi, tidak berlayak untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita tentu pernah membaca Matius 7. Seorang hamba Tuhan mengklaim kepada Yesus, aku kan sudah melayani, aku makan bersama engkau, aku bermujizat menyembuhkan orang sakit. Tetapi ternyata hidupnya tidak bersinar dan tidak berdampak. Hanya dia, saudaraku sekalian, melakukan. Hanya melakukan, tetapi perbuatannya tidak lebih daripada orang Farisi. Orang Farisi kita tahu, baca firman iya, tetapi tidak ada kasih. Mungkin saudara pernah membaca, dikala seorang saudaraku sekalian terjatuh, dirampok, dan 2 orang saudaraku sekalian dari Yerusalem turun, yaitu imam. Tetapi waktu mereka melihat yang dirampok dan dipukuli, saudara, pingsan di jalan dan berdarah-darah. Tapi mereka hanya bilang, iya ya, kasihan ya. Yang satu lagi juga berkata begitu, kasihan ya, aduh ya. Tapi ditinggal begitu, saudaraku sekalian. Mereka hanya tahu berkata kasih, tetapi mereka tidak melakukan apa arti daripada kasih itu. Itu, saudara, renungkan baik-baik firman ini. Kalau memang keagamanmu seperti itu, bagaimana pula kamu untuk boleh masuk dalam kerajaan surga? Kalau begitu kita membaca firman Tuhan dan melakukannya, tapi saudaraku sekalian, dan sungguh-sungguh dengan hati yang jujur dan datang kepada Tuhan, bahwa aku adalah seorang pelayan. Dan berdampak. Berarti buahnya, saudaraku sekalian, boleh dinikmati orang lain. Dinikmati, orang lain melihat kita, dilihatnya sinar kita, saudaraku sekalian. Wah, siapa? Kemarin ada dilayani seorang saudaraku sekalian, dan dilaporkan kepada saya semalam. Mereka pergi ke rumah seorang bekas seorang cucu seorang pahlawan. Mereka sakit hati. Saya ke gereja, tetapi tidak tanggalkan sakit hati saya, katanya. Saya dendam melihat dia. Saudara, dia ikut. Ya. Akhirnya ditanya saudaraku sekalian, Bapak dari gereja mana ya? Dari Barigas Opak Sinaga ya?
Mereka tahu, saudara, nama kita dan gereja kita bersinar, dan kita pun berdampak bagi orang lain. Tidak mau ngamenkan, amin. Haleluya. Makanya nanti suatu ketika, apabila ada orang yang kalian layani, dan sungguh di mana gerejanya, Pak Ferry? Di mana? Di situ. Oh, pantas banyak orang di situ ya, yang menerima sukacita dan diselamatkan. Berdampak. Tidak hanya begitu saja, tetapi pelayan-pelayannya itu menjadi terang dan berdampak dan boleh mengubah hidup orang lain, saudara. Yang disebut menjadi garam, mempunyai dampak, mengubah kehidupan orang lain melalui firman. Ada rasa yang berbeda. Ada banyak sekarang, saudara, orang datang ke gereja seperti sup yang tidak bergaram. Kalau di kampungku dibilang, aduh supnya itu bagus tapi tidak ada garamnya. Banyak orang datang ke gereja, tapi gereja itu tidak menjadi garam. Dan tidak bisa mengubah kehidupan orang lain. Tidak berdampak. Pokoknya datang. Tetapi gereja Barigas berdampak dan menjadi terang bagi masyarakat. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Berdampak walaupun kecil-kecil. Ini saya mau bersaksi buat saudara. Dia kan lewat dari sini tuh. Siapa namanya jemaat di sini? Siapa bapak? Apa namanya itu? Yang genduk perutnya itu. Dia berpikir lebih baik aku pergi ke Barigas. Aku akan didoakan dan saya yakin di situ. Sudah ada. Barigas itu sudah berdampak bagi pikiran orang lain. Akhirnya dia datang ke sana. Betul juga, puji Tuhan. Dan juga dari jemaat di sini, enggak datang kali kurasa. Siapa namanya? Ibu Cuncun. Enggak datang ya? Oh ada, bapaknya ada. Iya. Buktinya Tuhan. Aduh, mungkin aku bisa di situ nanti. Ada garamnya. Ada terangnya. Maka ibu, saya yakin ini akan terang benderang lagi di Tumbang Bunut. Amin. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kita bukan seperti orang Farisi lagi. Oh, ayatnya ada. Ayatnya ada. Ayatnya ada. Lakukan aja. Tapi kita sendiri tidak melakukan. Haleluya. Itu yang Tuhan tuntut daripada kehidupan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Kasih Tuhan terhadap manusia sungguh luar biasa. Tidak bisa dibilang apapun kasihnya sampai dia menjadi manusia dan menjadi saudaraku bergaul dengan manusia yang berdosa. Karena itu adalah miliknya. Kemarin kami baru memberkati mempermandikan, menguduskan orang tua yang tidak ada lagi sebenarnya harapan. Waktu masa muda mereka berpoya-poya suka-sukanya. Tidak peduli dengan Tuhan, tapi menduakan Tuhan. Dibaptis. Mereka terima kelahiran kembali. Saya setelah di rumah, saya terbayang-bayang betapa baiknya Engkau Tuhan. Di pangku sudah lumpuh, dia harus ikut katanya dibaptis. Kalau kita berpikir secara manusia, untuk apa lagi itu? Jalannya pun sudah gini-gini. Giginya pun tidak pernah digosok. Coba bayangkan tuh. Tetapi kita harus pergi. Coba kalian bayangkan tuh. Kenapa?
Karena ada, ya, iman dan perbuatan itu sejalan dan hidup. Bukan berarti kita beriman tapi tidak berbuat, mati. Haleluya. Bagaimana rupanya itu yang hidup? Kita dikasih iman oleh Tuhan dengan cuma-cuma, sehingga kita menjadi terang bagi orang lain. Tidak semua ibu, tidak semua saudara Tuhan percayakan dan dipilih. Tidak semua. Amin. Tidak semua. Amin. Banyak orang yang buncit perutnya didoakan tapi lewat juga. Tetapi orang batu putir sembuh juga. Amin. Tidak semua. Makanya hari ini katakan, aku menjadi terang dan dilihat orang terang. Terang dilihat orang. Tidak ada yang gelap. Maka wajahnya juga cerah, terang, senyum, dan tidak dibuat-buat. Amin. Tidak gitu-gitu dong. Ya, apa kabar? Hei, manis. Dilihat orang. Kenapa harus dilihat orang? Kebaikan kita. Supaya kita menjadi contoh bagi orang lain tuh. Orang lain itu pun mengikut kebenaran firman Tuhan. Amin. Melalui kita berdampak. Ini hebat juga ini. Apakah ini ada kesombongan? Enggak. Melihat perbuatan kita, bukan berarti kita bilang, aku gini-gini, bukan. Tetapi dari tingkah laku dan perjalanan hidup kita dan perbuatan kita, orang lain melihat memang patut itu diteladani. Maka Barigas menjadi teladan di Tumbang Bunut. Aminnya jangan pelan-pelan kayak kekurangan. Baru kita makan tadi. Amin. Haleluya. Dan perbuatan baik kita semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itulah Ibu, kita berharap supaya nanti semua sama pengerjanya menjadi terang dan berdampak. Tidak usah pikirkan lagi, Bapak sudah pergi. Tidak, urusanmu itu. Urusan Tuhan itu. Amin. Saya juga tadi pikir-pikir ya, kok dia tinggalkan gitu, aduh. Belum diperbaiki rumah istri, aduh. Tidak bisa. Kalau Tuhan berkehendak mau menjemput, mau apa? Kita harus berpikir waras lah. Tuhan ini tidak adil. Sok-sok bilang Tuhan nggak adil, mau melawan-lawan. Pokoknya perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan banyak orang. Biarlah orang tahu perbuatan kita yang baik. Amin. Tapi tidak usah kita congkak-congkakkan. Ya kan? Haleluya. Seorang ibu gembala sidang. Teng, 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 teng. Pejabatnya sudah siap. Gitu loh. Ya, itulah. Supaya Ibu tahu, nanti kita tambah waktu pengarahan bersama dengan saudara-saudara kita pembantu Ibu. Dan yang terutama, saya mau katakan kepada anak-anak Ibu, supaya tetap mendukung. Mendukung terus. Jangan kita, ya jangan melawan-lawan lah ya. Gitu gimana ya? Caranya saya kurang pandai lah. Ibu bekas guru kok sudah tahu itu pendidikan. Ya, anaknya juga guru. Haleluya. Tapi yang terutama hendaklah perbuatan kita dilihat orang lain menjadi terang dan menjadi garam. Amin. Di mana-mana juga kita saudara, wah, gimana Bu, terima kasih ya, berdampak jadi garam.
Kalau tidak ada garam saudara dalam hidup kita, cobalah. Kalau orang Batak bilang, ngali-ngali. Ngali-ngali itu apa namanya? Tidak berdaya gitu loh. Tidak ada garamnya. Bagaimana Ibu Gembala? Iyalah gitu aja lah, Honda. Bagaimana Ibu Silvana? Haleluya. Puji Tuhan, gitu. Tetaplah, baik pun firman Tuhan tetap diberitakan, berdampak dan punya garam. Amin. Sekarang Bu sudah berbeda loh di Barigas itu. Sudah mulai garamnya. Tapi saya bilang saya harus jaga juga. Terlalu lewat garam nanti darah tinggi pula. Haleluya. Kita jaga juga. Garamnya normal, gulanya normal. Haleluya. Itulah dan Tuhan pesankan, janganlah keagamanmu seperti keagamaan orang Farisi. Dan hendaklah hidupmu dilihat orang, berdampak dan berpengaruh melalui perbuatan kita dan penyampaian firman. Amin, firman Tuhan. Dilanjutkan terus. Belajar langsung. Ya, selanjutnya kita masuki acara pentabisan oleh Bapak Gembala GBI Barigas Pusat Palangkaraya. Ini kalian supaya jangan bingung nanti, pusat ya. Gereja itu kita bikin dulu BMCC, Barigas Ministry Center Church. Jadi kita ada pelayanan 6. Jadi ada pusatnya, yaitu di Pekanbaru, itu maksudnya. Mungkin mau dirikan gereja di Pekanbaru kali, di Palangkaraya. Jadi pusatnya itu artinya Barigas Ministry, pelayanan Barigas berpusat di Palangkaraya. Ya, supaya jangan bingung kalian nanti. Barigas artinya beritakan rahasia Injil genapi amanat surgawi. Berarti penginjilan. Penginjilan Barigas berpusat di Palangkaraya. Itu supaya kalian jangan bingung. Kan selama ini kita bilang apa namanya? Gembala, pembina. Oh, bukan hanya pembina lagi. Tetapi pusat. 6 ada cabang kita. Haleluya, Tuhan memberkatilah, termasuk di sini 1. Ya, silakan. Ya, daftar nama pengerja GBI Barigas Desa Tumbang Bunut yang akan menerima pentabisan dari Gereja Pusat GBI Barigas Palangkaraya. Yang pertama, sebagai Gembala Sidang GBI Barigas Desa Tumbang Bunut, Ibu PDP Silpana Idehen. Ya, kami persilakan maju. Pengerja-pengerja didampingi nanti. 1. Yerna, 2. Yusef, 3. Nuperi, tim pemuji, 1. Krishna sebagai WL, 2. Justine sebagai WL, 3. Rantian, 4. Artita, 5. Yosa Elmi Safera, tim pemusik, 1. Diapi, 2. Pantrileli, 3. Sepenpri, pendoa syafaat, 1. Yonarto, 2. Lilis, guru sekolah minggu, Suryani Kalawa, Asher, pengedar kantong kolekte dan penerima tamu, 1. Adi, 2. Kuartedi, 3. Marjune, 4. Leti, 5. Bawia, 6. Ininse, multimedia Mikael. Yang kami sebutkan namanya, dipersilakan maju ke depan.
pengerja tadi, Yerna Yusef Noperi, mendampingi Ibu Pendeta Silpana Idehen. Kalau gitu Ibu di depan aja deh. Ya, ya. Semua ngambil bagian ya. Jadi sikir ada yang datang. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah Ibu? Lihat pembantunya. Bukan pembantu, teman sepelayanannya juga aja deh. Nanti pembantu dikira nanti kalian sakit hati pula pembantu kan? Sebenarnya iya. Saudara, saya mau bertanya buat saudara semua, apakah memang dengan hati yang jujur saudara siap untuk melayani Tuhan? Jawab ya, kalau tidak, jawab tidak. Apakah saudara dengan jujur datang kepada Tuhan untuk melayani Tuhan? Karena untuk melayani Tuhan ini tidak bergaji secara dunia, tetapi Tuhan akan memperhatikan hidupmu dan tidak membiarkan engkau menjadi orang yang sia-sia. Apakah saudara memang saudara betul-betul saudara rindu dan dengan jujur untuk melayani Tuhan? Kalau iya, katakan, kami mau melayani Tuhan. Ini merupakan satu janji nih, ya. Walaupun kalian nyanyi, kalau begitu orang yang jujur dan melayani Tuhan harus mengambil waktunya, mengutamakan Tuhan lebih dulu atas perkataan gembala sidang kita. Ya, dan saudara tidak ada berhak untuk mengambil keputusan di gereja ini. Saudara tidak bisa berhak mengambil keputusan, sesuatu keputusan di gereja ini. Yang berhak adalah gembala sidangnya. Apakah saudara setuju? Kalau iya, ya saya tahu itu 1, 2, 3. Jangan main-main loh. Karena melayani Tuhan bukan main-main. Iya. Kita datang tapi kita tidak ke sorga karena kesombongan kita, tidak bisa. Apakah saudara mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan atas arahan daripada gembala sidang? Kalau iya, katakan iya. Ini saya tidak bisa melihat muka kalian soalnya karena tutup itu. Haleluya. Sambil tunduklah iya gitu ya. Ya. Mana tahu kalian tidak sebenarnya gitu. Tidak sebenarnya gitu. Karena saya nggak melihat mulutnya. Tahu saya takut COVID lah, nggak ada lagi itu. Sekali lagi, kalian tidak boleh mengambil dan tidak ada haknya mengambil keputusan di gereja ini. Tahu? Ya, tidak ada. Yang ada menundukkan diri kepada gembala sidangnya. Bukan main-main melayani lo. Enggak, enak aja. Enggak Bu, kebetulan sekarang saya sakit kaki. Tahu-tahu enggak sakit kaki. Aduh aku demam. Aduh Bu, nggak bisa aku sekarang, aku demam. Nggak bisa. Utamakan Tuhan daripada mengutamakan diri sendiri. Itu pelayan Kristus. Amin. Amin. Saya mau melayani Tuhan. 1, 2, 3. Atas arahan gembala sidang saya. Jadi saya nanti arahan kepada ibu ini. Ibu ini juga bisa melawan. Nah, kalau enggak, out kau mohon maaf gitu. Jadi arahannya sama kamu juga. Karena berentetan firman Tuhan kan gitu. Roh Kudus, anak. Ya. Dan kamu harus menjadi terang. Ya.
bersaksi bagi orang lain. Kalau menjadi pelayan Kristus, bukan duduk-duduk. Saya tanya dulu kamu sekarang, apakah kalian yakin bahwa kalian pilihan Tuhan? Enggak. Percaya enggak kalau kalian adalah pilihan Tuhan? Kalau iya, katakan iya. Percaya bahwa kamu dipilih oleh Tuhan? Ya. Bukan hanya gini, jangan salah. Pokoknya kalau aku mau, ini bukan begitu lagi sekarang, zaman ini. Tuhan yang memilih. Islam aja dipilihin loh. Bisa ketinggalan kita nanti nih, ya. Dan menghormati gembala sidangmu, ya. Jangan gerutu-gerutu dengan suaminya di rumah, misalnya. Gitu. Orang kita selalu gitu. Tapi ini tidak lagi, amin. Kalau bernyanyi, latihan, sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Ya, saya. Kalau kau melayani anak-anak, haleluya. Itu aja saya kira. Tidak bisa sembarangan sekarang. Jangan ketinggalan. Sudah itu, tetap di dalam Tuhan. Nanti kita dengar dulu nanti, karena masih macam-macam hidup kita ini. Orang lain melihat kita terang, senyum, bukan soal uang, tapi senyum. Bukan karena bedak dan lipstik, tetapi karena hati yang berserah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau gitu, saya mau habiskan saudara dengan kata-kata, dan saya minta nanti Bapak Pendeta untuk boleh tumpangkan tangan buat mereka, ya, dan para evangelis, supaya kebaikan kalian itu turun sama mereka semua. Tapi jangan kepada gembalanya saya yang tumpangkan tangan. Ada dong energinya gitu ya? Masa iya? Silakan berlutut, Tuhan memberkati. Berlutut. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Silakan. Perkataan kita tetap ada dua lagu yang penting. Saya mau iring Yesus. Kami undang yang singer. Selama-lamanya Saya mau Yesus. Ingat ini. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus
dalam surga, kami mentabiskan Ibu Silvana Dehen menjadi seorang hamba-Mu dan menggembalakan gereja Barigas Tumbang Bunut. Hamba tumpangkan tangan sebagai hamba-Mu. Melayanilah Engkau dengan sungguh dan jujur di hadapan Tuhan. Dan biarlah terang-Mu dilihat banyak orang. Hidup-Mu berdampak bagi banyak orang, untuk membawa orang kepada kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah Engkau Ibu menjadi seorang hamba-Nya dan tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau diberkati menjadi yaitu kepala gereja di tempat ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Letakkan kedua tangan. Bapak, pengerja-pengerja juga yang bersama Ibu Dehen, biarlah mereka jujur dan setia kepada Tuhan, dan melalui arahan kebenaran firman-Mu dan arahan daripada gembala sidangnya, kami berdoa buat mereka semua, untuk mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena pelayan kepada Tuhan bukanlah hanya sembarangan, tapi sungguh janji kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Dengarkanlah segala doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah GBI Barigas Tumbang Bunut menjadi contoh di Tumbang Jutu, bahkan di provinsi. Kami percaya kasih Tuhan akan menyertai mereka untuk melayani walaupun sepeninggal daripada Bapak Kepala yang sudah Tuhan panggil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Ya, silakan Tuhan memberkati. Silakan berdiri lagi.
Saya yakin tahun depan ini sudah harus dibangun lagi. Banyak orang akan datang dan gereja ini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Saudara, apabila saudara sehati dan jujur, mujizat akan terjadi yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah disukacitakan, yang mati malah dibangkitkan. Saudara, bukan amin-amin aja, memang betul akan terjadi itu. Amin. Apabila saudara, satu yang perlu saya mau beritahukan buat saudara, kita dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan bukan untuk duduk, bukan melarang bekerja. Ya, kalau orang bekerja tidak bisa makan dong. Karena dari pekerjaan itu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya, bukan berarti kita, firman Tuhan Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, semua suku, semua orang. Pergilah, duduk-duduk kau nanti minum-minum kopi anak, nanti akan antar jiwa. Bukan begitu, tapi harus bilang gini aja pun kalian susah. Ya, harus pergi. Ada dengar orang sakit di sana, pergi kalian. Kenapa sakitnya, Bu? Kami di gereja ini, bukan itu persoalan sekarang. Apa penyakit ibu? Kami mau doakan ibu. Doakan saja. Ya. Kenapa ibu kok nampaknya aduh susah kali? Ibu rambutnya nggak terurus, gimana ini? Aduh, saya susah. Anakku tidak bisa sekolah dan sebagainya. Mari kita berdoa. Ini firman Tuhan, datanglah kepada aku yang berbeban berat, yang letih lesu. Masa Tuhan tidak menolong? Masa firman ditulis tidak akan berlaku? Berlaku. Hanya kita jangan seperti orang Farisi. Yo kute. Tetapi di belakang terai lah. Oh jangan, tidak boleh perkataan ada terai. Amin. Amin. Aku bertobat, 1, 2, 3. Tidak ada perkataan terai. Jangan kau main-main. Terai. Apalagi satu lagi, berangai. Aku bertobat, tidak ada perkataan berangai. 1, 2, 3. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan sudah dengar ini semua. Amin. Silakanlah duduk saudara. Ya, ibu sebentar berdiri dulu situ. Tetapi pembantu-pembantunya, pengerja-pengerja gereja bolehlah duduk. Haleluya. Ya, selanjutnya penyerahan bingkisan dari Gereja GBI Barigas Pusat Palangkaraya kepada Gembala GBI Barigas Desa Tumbang Bunut. Menjadi seorang yang Tuhan pilih gembala sidang. Bukan karena pangkat, bukan, tetapi karena pilihan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati ibu. Ya, mari. Ibu mungkin lagi berdoa dan ibu lagi membaca firman,
Dan mungkin jangan minum air dingin lagi, agak panas sedikit. Suka hangat. Oh, paslah ini kalau begitu. Ya, minumlah air yang dari GBI Barigas. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu. Ya, kita akan mendengarkan sebentar kata sambutan dari Gembala Sidang GBI Barigas Desa Tumbang Bunut yang sudah dilantik kepada Ibu Pendeta Silvana Edehen. Kami persilakan. Haleluya, salam. Saya mengucapkan terima kasih yang sungguh luar biasa pada saat ini. Secara manusia saya tidak menyangka, saudaraku, saya menerima bahkan seluruh sidang jemaat yang menjadi pengerja di tempat ini. Pada hari ini kami merasa bersuka cita karena pada hari ini saya ditabiskan dan seluruh yaitu jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan juga ditabiskan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kehidupan kami, bahkan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Kami merasa bersuka cita pada saat ini tuh kepada Tuhan karena Tuhan begitu besar mengasihi kehidupan kami. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yaitu Bapak PL Sinaga yang sudah mentabiskan kami pada sore ini yaitu menjadi gembala sidang di tempat ini. Tapi kami mohon Bapak selalu menuntun kami, selalu membimbing kami di tempat ini karena kami yaitu baru di tempat ini, karena kami merasakan bahwa kalau masih kami dibimbing, kami bersyukur kepada Bapak dan seluruh pengerja di GBI Barigas Palangkaraya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami, bahkan menyertai, lebih-lebih menyertai Bapak dan memberikan kesehatan, kekuatan buat Bapak, yaitu di Gembala Sidang di Palangkaraya. Dan kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini, sebab itu Tuhan itu baik dalam kehidupan kami, bahkan di dalam yaitu jemaat kami di tempat ini. Kami merasa bersuka cita pada sore ini, walaupun yaitu terasa panas, tetapi kami tetap merasakan ada sukacita. Memang terkadang Pak, saya memang bisa, kalau teringat saya bisa meneteskan air mata. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya untuk melayani pekerjaan di tempat ini. Saya memang orang yang tidak pandai berkata-kata, tidak pandai berbahasa yang pasti, yang hebat. Tetapi Tuhan mau memakai saya melayani di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya juga mau menjadi orang yang rendah hati dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Amin. Acara pentabisan gembala dan pengerja GBI Barigas Desa Tumbang Bunut sudah selesai. Kami persilakan kepada Bapak Gembala GBI Barigas Pusat Palangkaraya, Bapak Pendeta Dr. Andes PL Sinaga MA MTH untuk menutup ibadah dan acara kita sore ini. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, amin. Haleluya. Ibu nanti karena Ibu nanti akan dikuatkan dengan misi. Mungkin sekali sebulan mereka akan bergantian datang ke sini. Sudah itu iyalah. Itu aja kurasa nanti ya. Karena di gereja sudah ada spesial misi. Ada spesial ketua ini. Jadi tidak harus saya yang datang lagi misalnya. Tapi kalau Tuhan suruh kau pergi ke sana ya saya datang.
tapi misi sudah siap untuk itu nanti. Sekali sebulan, nanti catat itu Ferry. Dan ibu tidak boleh menerima pendeta-pendeta lain. Karena pengajaran sekarang berbeda-beda. Sungguh berbeda-beda. Sudah ada 5 Injil sekarang, hampir dekat-dekat. Ya, bahkan mereka bilang, Yahweh lah, inilah. Tetapi perjanjian baru sudah dikatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bahwa namamu yang kau berikan kepadaku. Tidak ada lagi nama-nama lain dipakai dalam perjanjian baru. Yaitu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hati-hati. Ya, tetap setia dan kita nanti akan berikan pengarahan-pengarahan lebih lanjut. Ya. Dan memang menjadi gembala itu harus ditabiskan. Haleluya. Di sini adalah pelayanan Gereja Bethel Indonesia Barigas dan kita bekerja sama. Ya. Tidak ada, biarpun dari GBI tidak boleh ibu asal terima. Kita seleksi. Karena banyak orang sekarang datang ke gereja karena ada sesuatu. Ya. Itu dengan tegas, ibu nanti kalau ada, Bu, kami mau datang ke sana, mohon maaf. Nanti saya tanya dulu Pak Gembala kami. Ya. Gembala pusat kami, gembala pembina gitu. Jadi kita jangan sembarangan. Sudah itu saudara, pelayan-pelayan Kristus, saudara tidak bisa ngomong-ngomongin soal gereja. Walaupun di rumahmu, nanti akan sampai itu. Engkau akan lemah sendiri nanti itu. Susah sendiri. Ya, itulah pengarahan. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala kita, akhiri kebaktian kita sambil kita nanti KKR sebentar. Bapak, terima kasih, kami percaya Engkau telah memandang dan melihat kami semua, apa yang kami lakukan. Bukan main-main, tetapi sungguh gerejamu yang Kau bentuk di sini akan dilayani Ibu Silvana Dehen dengan semua yang Tuhan telah panggil mereka dan pilih. Bekerja sama, memuliakan nama Tuhan, tidak menjadi orang Farisi, tetapi sungguh-sungguh bersinar dan berdampak, berpengaruh. Terima kasih, kami akhiri kebaktian kami dan pentabisan ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan amin.